Selamat sore pemirsa yang berbahagia. Saya saat ini sedang bersama dengan tokoh wilayah selatan Papua, mantan Bupati Merauke 2 periode. Dan sosok kita ini penuh dengan teka-teki. Dan saya kepingin sekali dan semakin penasaran ketika dialog pertama kami kemarin belum menjawab tuntas Bapak John. Dan masih penuh dengan teka-teki dari dialog pertama. Dan harap bahwa pertemuan pada sore hari ini akan semakin menghantar masyarakat wilayah selatan Papua semakin cerdas, semakin memahami soal rencana-rencana baik ke depan untuk negeri ini dan lebih-lebih merencanakan masa depan masyarakat wilayah Papua Selatan soal kesejahteraan yang diimpi-impikan selama ini. Saat ini tokoh kita ini memang apa yang saya sebut tadi sebuah teka-teki dan juga misteri barangkali Bapak John. Karena kebanyakan masyarakat kita ketika tidak digali pikiran-pikiran besarnya Bapak John, maka itu menjadi sebuah misteri dan menjadi sebuah teka-teki gitu. Selamat sore Bapak John. Selamat sore. Sehat? Sehat. Sangat sehat Bapak John. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan karena negeri ini lagi tidak sehat dan belum sehat, sehingga mesti ada penyegar ya pikiran untuk membuat negeri itu sehat sepanjang saat, sehingga orang masyarakatnya itu termotivasi untuk memiliki kebugaran raga dan juga memiliki juga satu motivasi semangat baru untuk tidak berhenti dengan kecewa dan khawatir, tetapi bisa mengambil satu sikap bahwa hari ini adalah pelajaran, besok adalah harapan yang kita bisa raih. Dan kita mulai sekarang. Nah, Bapak John, saya ingin mendalami kembali rencana kemarin kita bahas soal sejarah ya Bapak John. Dan saya berharap bahwa rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan itu besok itu terintegrir dengan masyarakat wilayah Papua Selatan itu akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya adalah apakah rencana pemekaran itu akan membuat orang wilayah selatan Papua, lebih-lebih masyarakat asli, akan menjadi orang hebat atau mereka kembali susah, Bapak John? Silakan Bapak John. Ucapan itu bukan sebuah mujizat, ya. Iya. Ucapan itu hanya sebuah komitmen, dan komitmen itu harus diisi dengan konstruksi perencanaan yang bisa menjadi acuan arah untuk perkembangan kita melangkah ke depan. Ya. Kita ambil analogi dua hal. Pertama, pohon memang dia berdiri di situ, dia tidak pernah melangkah. Tetapi pohon juga dia berubah, dia bertumbuh ke atas. Ya. Nah, manusia itu melangkah dengan kaki untuk bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Yang kedua, yang menjadi juga instrumen pemandu kita adalah pikiran kita. Bagaimana kita merancang sebuah langkah, dan langkah itu kita tuangkan dalam satu konsep, dan konsep itu menjadi rencana yang akan kita biayai dalam pelaksanaan untuk mewujudkan apa yang menjadi asumsi kita untuk menentukan bahwa dengan cara ini kita bisa mencapai langkah-langkah tertentu. Dan ingat, kecuali Tuhan yang menjadi kemahatauannya, manusia itu adalah proses. Jadi kuat dengan proses yang baik itulah akan mendapatkan sebuah jalan perubahan atau jembatan perubahan yang baik.
buatlah konsep yang baik, dan konsep itu harus ditularkan, diaplikasikan, disosialisasikan, sehingga kita beranjak dari sebuah konsep yang sama untuk kita sama-sama laksanakan, kita menguji konsep itu bisa aktual atau tidak gitu. Jadi konsep menjadi salah satu rujukan dari berbagai harapan, dari berbagai pikiran, dari berbagai keraguan, dan kita tuangkan dalam sebuah konsep yang jelas. Dan konsep itulah yang menjadi kebijakan. Ada banyak sekali definisi tentang kebijakan, tapi saya ambil yang paling simpel. Ada seorang intelektual dari Jawa Barat yang dia membagi rujukan kebijakannya dengan mengatakan begini: kebijakan adalah dasar untuk bertindak. Sederhana sekali, jadi kau tidak perlu susah-susah hafal itu. Tapi kebijakan adalah dasar untuk bertindak. Iya. Kebijakan yang salah bisa melahirkan sebuah kesalahan. Kebijakan yang benar bisa menjadi tuntunan, arah, atau kompas untuk kita mencapai target dari tujuan yang kita tetapkan. Jadi kita tidak bisa membuat target abadi, tetapi kita bisa membuat tahapan-tahapan yang kita bisa menyusun dalam tahapan-tahapan itu. Itulah yang kenapa harus tahapan? Karena kalau kita bicara pemerintahan daerah. Dan pemerintah daerah ya. Iya. Pemerintahan daerah itu adalah dua-duanya, pemerintah daerah dan DPRD. Kalau pemerintah daerah hanya gubernur, bupati, wali kota, dan unsur dan perangkat daerah itulah pemerintah daerah. Ya. Jadi kita mulai dengan bagaimana hari ini itu kita sudah tahu bagaimana kondisi kita hari ini. Hari ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu hari esok mau seperti apa? Ya. Mohon maaf untuk saudara-saudara yang berakidah lain. Kami umat Kristiani itu ada doa Bapa kami. Berikan kami rezeki pada hari ini. Dan rezeki itu tidak pernah akan teringkari oleh Tuhan ya Bapak John ya? Ini menjadi patokan. Hari ini menjadi penentu supaya dengan kekuatan rezeki hari ini kita bisa membuat banyak hal dengan rezeki itu. Ya. Oke, jadi kita lanjut lagi tentang apa itu Papua Selatan. Ya, dan siapa orang-orang Papua Selatan. Karena pertanyaan saya tadi Bapak John, apakah pemekaran itu besok akan membuat masyarakat wilayah Papua Selatan itu akan menjadi orang-orang hebat? Atau pemekaran Provinsi Papua Selatan besok itu akan menghadirkan kesejahteraan? Atau pilihan yang berikut adalah justru menjadi masalah besar lagi yang memperumit masa depan masyarakat itu sendiri? Wahai orang-orang hebat dari Papua Selatan, Tuhan tidak pernah merendahkan kamu semua untuk menjadi orang yang bermasalah dalam hidup ini. Iya. Kamu adalah orang-orang yang sangat dirahmati Tuhan. Ya. Yang sungguh-sungguh negeri ini adalah sebuah gudang kesejahteraan yang sangat luar biasa. Gudang kesejahteraan itu ada di laut, ada di darat, ada di perut bumi. Di langit pun juga ada gudang kesejahteraan. Ya. Gudang kesejahteraan satu itu adalah matahari yang 2 jam terbit lebih dulu dari semua warga kebangsaan yang ada di Indonesia. Itu rahmat terkhusus. Dan kami yang mengalami siang lebih dulu. Masa siang lebih dulu harus berpersoalan lebih dulu? Berarti kita melawat kodrat alam ya? Ya, bukan mau melawan, tapi kalau tidak memahami konsep yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita, kitalah orang sia-sia yang menyia-nyiakan rahmat Allah. Ya. Jadi saya ingin katakan bagi kita yang masih ragu-ragu melihat masa depan yang masih gelap,
Ya. Karena Ya. saya ingin mengutip penegasan Tuhan kepada kita. Bukan kamu yang memilih saya menjadi Allah. Tidak ada KPU Merauke atau KPU Papua Selatan yang bikin pemilihan untuk memilih Tuhan Allah. Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada KPU Papua Selatan yang semua KPUD Papua Selatan membuat pemilihan untuk memilih Tuhan sebagai Allah. Tidak ada. Tapi ada penegasan Tuhan yang jelas. Bukan kamu yang memilih saya, tetapi akulah yang memilih kamu. Memilih kamu untuk menempati sebuah negeri penuh rahmat. Berarti jangan mengia-ngiakan negeri rahmat ini, Bapak Jo. Ya itu. Jadi kalau bicara kesejahteraan, rahmat yang sudah disiapkan sebelum kami turun-temurun lahir, itu adalah rahmat yang terlengkap. Rahmat yang tidak perlu meminta-minta lagi kepada Tuhan. Karena dia sendiri sudah katakan, sebelum kau lahir, saya sudah siapkan segala sesuatunya bagimu. Jadi tidak usah minta lagi. Sudah disediakan. Sekarang yang sudah disediakan itu, kamu lihat nggak? Ya. Kata lain, makanya saya coba jabarkan itu menjadi sebuah kalimat pendek. Wahai masyarakat Papua Selatan, kamu adalah orang kaya yang belum sejahtera. Alasannya? Di sini orang tidak cari ikan, cari udang, ambil. Tapi realitanya kan Bapak Joni itu masyarakat kita, notabene. Ini lihat mereka ini nanti pasar sore orang pulang dan bawa ikan itu. Itu negeri penuh rahmat. Salah satu rahmat itu adalah ikan, di laut ada udang dan segala macam gitu. Tetapi yang sekarang paling penting bahwa rahmat baku yang ada itu harus dikelola menjadi rahmat bernilai. Caranya? Ya ini yang kamu sendiri juga tidak bisa kasih tahu mereka. Ya. Kita harus punya tata kelola rahmat Allah itu. Itu pemerintahan Bapak Joni ya? Tidak perlu semua dikerjakan oleh pemerintah. Tapi kita para elit lokal dan juga saudara-saudara terkasih yang datang ke sini, itu yang datang ke sini adalah masyarakat yang membawa nilai tambah bagi masyarakat di sini. Ya. Karena kita ini kan ingin kelola rahmat Allah yang begitu limpah sehingga kita sebut Papua Selatan ini adalah negeri penuh rahmat. Kalau bahasa lain bilang negeri susu dan madu. Ya. Tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah negeri penuh rahmat. Ya. Nah, yang sekarang yang kita perlu lakukan itu adalah bagaimana SKPD itu bisa menyusun konsep program tata kelola dari kelimpahan rahmat Allah yang ada di laut, ada di pantai, ada di permukaan bumi, ada di atas pohon-pohon, dan ada yang di dasar bumi ini. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah dan pemerintah daerah. Ya, yang itu harus dilakukan oleh dua lembaga ini, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif secara bersama-sama gitu, untuk melihat bahwa inilah potensi-potensi yang bisa kita gunakan untuk mengantar masyarakat yang kaya ini untuk mencapai kesejahteraan. Itu satu. Pernyataan saya tadi adalah
masyarakat Papua Selatan adalah orang kaya yang belum sejahtera. Itu statement yang satu. Statement yang kedua itu begini. Tuhan tidak merendahkan kita semua orang-orang Papua Selatan. Tapi Tuhan sangat memuliakan kita orang-orang Papua Selatan. Buktinya? Buktinya ya matahari lebih dulu terbit. Waktu dimulai 2 jam terdahulu di sini. Siapa yang sekarang mau protes? Jakarta mau protes, ya ibu kota negara ada di sini, jadi matahari harus dipindahkan untuk pindah. Nanti mataharinya bingung. Saya mau jadi horizontal, mau melakukan rotasi penyinaran horizontal atau mau melakukan rotasi penyinaran ya vertikal dari Miangas ke Rote atau dari Merauke ke Sabang. Tetapi dia sudah jauh hari katakan bahwa apa yang sudah aku tulis tetap tertulis. Jadi itu udah final gitu. Nah, statement yang kedua itu adalah begini. Saya sudah tadi katakan bahwa Tuhan tidak merendahkan kita orang-orang Papua Selatan. Iya. Ya. Tetapi Tuhan memuliakan dengan menempatkan kita di negeri penuh rahmat. Benar. Yang kedua, negara memuliakan kita untuk lebih dulu mengalami siang di sini. 2 jam terdahulu. Oke. Ya. 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 Sehingga kita bisa katakan bahwa, wahai saudara-saudaraku, sebagai tanda kerinduan, kami kirimkan matahari persahabatan untuk kamu semua dari Wilayah barat. Papua, dari Papua Selatan juga. Jadi itu, jadi hidup dengan semangat berbagi. Walaupun matahari ada di atas langit, tapi langit yang pertama kali mengalami fajar dan juga mengalami siang dan lebih mengalami senja, itu adalah langit. Wilayah selatan Papua. Wilayah selatan dan langit-langit yang ada di Papua. Ya. Itu penegasan tentang rahmat Tuhan untuk kita warga Tuhan di Papua Selatan adalah, wahai warga Papua Selatan, aku telah menanam kamu di tanahmu, Papua Selatan, dan tidak ada orang yang akan mencabut dan membatalkan apa yang sudah kutanam. Dan tidak ada manusia sehebat apapun yang bisa mencabut keputusan Tuhan. Dan keputusan itu tidak bisa dibahas di lembaga dunia. Keputusan itu adalah hak veto Tuhan yang Dia udah tetapkan bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk kita yang ada di Papua Selatan. Papua Selatan, ya. Sudah kutanam. Ya. Kalau Dia udah tanam di situ, lalu Dia beri sinar matahari lebih dulu, bulan purnama lebih dulu di tempat ini. Ya. Berarti saya ingin kemas dalam sebuah bahasa sederhana. Wahai masyarakat Papua Selatan, kamu adalah calon orang-orang hebat sepanjang masa yang harus diproses menjadi orang hebat. Nah, caranya itu dengan membentuk provinsi. Itu maksudnya. Provinsi itu hal yang berikut. Pendidikan. Ya. Karena dengan pendidikan yang baik, konstruksi pendidikan yang baik, calon-calon orang hebat di Papua Selatan akan dibentuk menjadi orang-orang hebat. Pendidikan itu mulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Ya. Karena dengan pendidikan yang baik, hal-hal lain yang selama ini terabaikan bisa teraplikasikan lewat pendidikan yang baik, termasuk hidup sehat. Karena dia belajar di sekolah tentang bagaimana hidup sehat. Hidup sehat. Ya. Jadi sendi mendasar
untuk kita menjadikan orang-orang Papua Selatan menjadi orang hebat, itu adalah pendidikan. Dan ingat bahwa waktu Tuhan menciptakan bumi raya ini, Tuhan tidak membangun tembok-tembok tinggi untuk menutup, membuat masyarakat ciptaannya itu menjadi masyarakat eksklusif. Tetapi bumi ini dibikin jadi terbuka, ya, sehingga bisa terjadi komunikasi, bisa menjadi saling kunjung satu sama lain, ya, sehingga orang bijak di tanah ini membuat sebuah filosofi yang bijak itu dengan mengajak berbagai pihak dari unsur lain di luar Papua Selatan dan di luar Marin dengan panggilan keakraban, yaitu Malindanem. Malindanem itu ada dua pemahaman. Pemahaman mikro dan pemahaman makro. Pemahaman mikro itu adalah mereka yang karena rahmat Allah menjadi penduduk asli, yang mendapat tanah rahmati ini untuk hidup, bertumbuh dan berkembang biak di tanah yang telah ditanam oleh Tuhan. Terus karena ada landasan ajaran cinta kasih, sehingga karena ajaran cinta kasih itu menjadi jembatan untuk menerima yang lain, sehingga orang Malin menyebutnya dengan sebutan yang ramah dengan persahabatan, itu adalah Malin Puanem. Orang non asli yang sudah diterima untuk hidup akrab bersatu di satu pijakan dan berkolong di satu langit untuk hidup bersama-sama dengan penuh cinta kasih. Ya. Dan simbol ini menjadi tanah cinta kasih adalah patung hati kudus Yesus. Ini menjadi simbol dengan pandangan bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ada ajakan lain yang bisa saya transfer dari inti ajaran itu adalah kasih semua tanpa batas dan kasih tanpa batas untuk semua. Ya. Nah, ini landasan pembikai bagi Malindanem yang penduduk yang dirahmati Allah untuk menjadi orang asli sepanjang abad. Identitasnya itu sudah jelas, hitam keriting. Tapi hitam keriting ini bukan orang Papua saja. Hitam keriting juga ada di Afrika. Hitam keriting juga ada di Melanesia sana lain. Iya. Iya. Jadi konsep ini adalah konsep serupa tapi tak sama. Tapi ini juga menjadi hubungan emosional identitas yang bisa menggugah semangat emosional itu tadi. Ya. Itu makronya adalah semua Malindanem itu adalah orang hitam keriting di seluruh dunia. Ya. Malindanem. Yang mikro tadi itu adalah mereka yang dirahmati khusus untuk menjadi penduduk asli, yang menjadi tanah rahmati ini untuk bertumbuh dan berkembang sepanjang abad di atas tanah terberkati itu. Nah, saya kembali lagi pertanyaan nih Bapak John. Ketika kita mulai dengan landasan seperti itu ya, apakah dengan PPS besok itu akan melahirkan rahmat bagi semua? Atau PPS besok itu hanya bagi sekelompok orang yang memang mereka sudah mempersiapkan skill segala macam, Bapak John, termasuk juga yang di birokrasi.
Apakah tidak PPS itu bukan rahmat dasar. Yang rahmat dasar itu adalah tanah ini dan segala isinya, itu rahmat dasar. Lalu rahmat dasar itu adalah matahari, bulan dan bintang, itu rahmat dasar. PPS itu bukan rahmat dasar, hanya jembatan? tapi pengembangan dari rahmat dasar. Oh, ya. Dengan perintah berkembang biaklah dan penuhilah dunia. Dunia itu bisa dalam skala makro, bisa dalam skala mikro.